Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di program Morning Call GPIB 19 Februari 2026 bersama saya Pendeta Mose, Pendeta Jemaat GPIB Bukit Zaitun yang bertugas di Pos Pelkes Kebanteng kilometer 12 serta Pos Pelkes Air Mengaris. Sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita hari ini, mari kita menyatukan hati dan mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan sukacita dan semangat yang baru, sebelum kami masuk ke dalam pekerjaan serta tugas kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Maka kiranya Roh Tuhan tercurah atas kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasalnya yang pertama. Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20. Yang menyatakan kepada kita, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi malam GPIB mengadakan ibadah Rabu Abu. Ibadah yang mengingatkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah debu tanah. Hal itu punya dua arti. Arti pertama adalah ketidakberdayaan dan kefanaan manusia di hadapan Allah. Dan arti kedua adalah dari manusia diciptakan, dia tidak terlepas dari alam. Allah menciptakan manusia dengan unsur alam. Dan kehidupannya begitu bergantung pada apa yang alam sediakan. Tetapi karena dosa manusia, hubungan yang begitu erat dengan alam itu terlepas. Sebagaimana hubungan manusia dengan Allah. Alam menjadi sesuatu yang rasanya begitu asing, begitu menakutkan. Yang saking menakutkannya, mengikis rasa takut kita akan Allah. Lewat pengorbanan Kristus, sebagaimana kita baca dalam bacaan kita hari ini, kita diingatkan bahwa Kristus sudah mendamaikan kita dengan alam, sebagaimana Ia mendamaikan manusia dengan Allah. Tetapi itu bukan pembenaran untuk kita dapat menguasai alam, apalagi merusaknya. Karena kembali lagi, manusia sejatinya adalah bagian dari ciptaan, bagian dari alam itu sendiri. Penebusan Kristus itu jadi sebuah peringatan, jadi sebuah penanda bahwa kita semua yang sudah menerima keselamatan dari Kristus punya tugas dan tanggung jawab untuk juga menjaga dan melindungi alam. Lebih daripada kita melindungi ego kita. Atau melindungi kepentingan diri kita sendiri. Kita diajak untuk melindungi alam, menjaga alam, bukan hanya karena kita butuh alam. Tapi lebih daripada itu, alam juga butuh untuk dijaga.
Dan itulah tanggung jawab kita. Menjaga kebutuhan alam sebagai bagian dari keutuhan ciptaan. Maka mari kita jadikan momen Rabu Abu dan Prapaskah ini tidak hanya semacam pertobatan teologis, di mana kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Tapi di sisi lain kita juga diajak untuk bertobat secara ekologis. Menjadi semakin hari semakin dekat dengan alam. Mendengarkan kebutuhan alam dan menyediakan kebutuhan alam tanpa perlu kita berpikir apa keuntungan yang alam sudah berikan bagi kita. Di situ, hakikat kita sebagai manusia kembali utuh. Baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan, juga sebagai bagian utuh dari alam. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang punya seisi alam semesta. Bapa yang sudah mengutus anaknya untuk mendamaikan kami dengan Engkau dan dengan seluruh ciptaan-Mu. Kami mengucap syukur atas hari baru dan firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi bekal kami untuk boleh terus mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami. Menjaga alam, melindungi alam, bukan hanya karena kebutuhan kami, tetapi karena kami tahu itulah bagian dan panggilan kami untuk menyatakan keutuhan ciptaan. Kiranya Engkau hadir dalam seluruh gerak langkah pelayanan di seluruh wilayah di PIB. Engkau hadir di setiap pos Pelkes, di setiap jemaat-jemaat, dan juga Engkau memberikan hikmat bagi setiap presbiter untuk boleh mengerjakan panggilan pelayanannya, baik sebagai pendeta, penatua, maupun sebagai diaken. Engkau juga memberkati setiap pekerjaan, usaha yang kami akan lakukan hari ini. Kiranya berkat Tuhan boleh melimpah. Berkat Tuhan boleh kami pakai untuk mencukupkan kebutuhan kami, dan boleh juga kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, Engkau kiranya memberikan hikmat bagi setiap pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin di dalam bangsa negara kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah, maupun pemimpin-pemimpin yang Kau tempatkan di dalam gereja kami. Baik itu pelaksana harian majelis jemaat, maupun hingga tingkat fungsionaris majelis sinode. Engkau berkati mereka, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, sehingga ketika mereka melaksanakan tugas kepemimpinan dan memberikan kebijakan-kebijakan, keputusan yang mereka munculkan adalah keputusan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau juga kiranya memberkati dan melawat setiap kami yang sedang dalam kondisi sakit ataupun dalam pergumulan. Baik itu pergumulan ekonomi, mencari pasangan, mengharapkan kehadiran seorang anak, maupun pergumulan-pergumulan yang lain. Engkau tahu dan Engkau akan menyediakannya di waktu yang tepat. Ya Bapa, begitu banyak yang kami minta, begitu banyak yang kami mohon, namun kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kepada kami yang terbaik tepat pada waktunya. Maka Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Juru Damai yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian program Morning Call hari ini. Kiranya kita semua boleh terberkati lewat renungan ini, dan terus Tuhan mampukan untuk mengerjakan setiap tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kita. Sampai jumpa di lain kesempatan, Sobat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.